Halo Sobat Tani, selamat berjumpa kembali di hari ini, tanggal 21 April 2024. Saya akan kembali update kondisi tanaman alpukat di kebun kecil kami. Nah, di sini saya akan perlihatkan bagaimana kondisi dan apa perlakuan-perlakuan yang sudah saya berikan di alpukat ini. Nah, minggu lalu saya sempat memberikan atau menabur pupuk-pupuk kompos ya di pangkal-pangkal tanaman alpukat ini, dan hari ini saya akan coba lagi cek, dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki lagi, koreksi lagi ya, dan semoga semua ini memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Selamat pagi, dan saya akan coba sampaikan beberapa yang sudah kami lakukan di sini. Oke, Sobat Tani, ini perkembangan tanaman alpukat kami cukup bagus ya, dan kemarin ada komen di channel saya bahwa yang menyarankan bahwa saya harus mengecek bagian pangkal tanaman ini karena saat ini musim hujan dan lembab. Konsennya di bagian batang ini. Pada bagian batang ini disarankan jangan sampai terkubur atau tertanam. Nah, ini saya coba lihat kondisinya dan saya usahakan agar tidak tertanam, karena ini bisa menyebabkan jamur dan busuk pada pangkal batang ini. Nah, ini mulai ada uret ya, yang sebenarnya berbahaya. Nanti mungkin saya akan aplikasikan sedikit pestisida ya, sama fungisida. Nah, ini mudah-mudahan tidak bermasalah ya. Dan ini juga di pangkal ini saya sempat berikan kompos ya. Nah, perlu sahabat tani ketahui bahwa saya berusaha untuk memberikan atau menggunakan pupuk-pupuk kompos dan pupuk organik ya, selain tambahan pupuk kimia yang saya berikan untuk memacu pertumbuhannya saja. Nah, ini pupuk-pupuk kompos ini berasal dari rumputan yang sudah lama kami taruh di sini, dan ini lagi sekaligus sebagai mulsa ya, sebagai mulsa untuk mencegah ada gulma-gulma yang di pangkal batang ini. Nah, di samping itu karena sebenarnya karena keterbatasan adanya pupuk kandang yang bisa saya dapatkan ya, karena orientasinya biar tetap murah ya, saya mengurangi penggunaan pupuk-pupuk kimia. Sejauh ini perkembangannya cukup bagus ya. Walaupun pucuknya masih baru muncul ini ya, belum begitu banyak, tapi udah mulai. Nah, ini minggu lalu juga saya sempat berikan sedikit tulumit ya, karena saya lihat di
tanaman ini agak sedikit stuck ya, mungkin karena hujan-hujan ini terlalu asam mungkin. Saya coba lihat dulu kondisinya batangnya. Nah, ini agak kurang bagus pertumbuhannya, tidak sedang muncul pucuk ya, agak lambat. Saya biarkan dulu dia agak terbuka ya, biar tidak terlalu terendam. Nanti mungkin saya akan aplikasikan sedikit fungisida dan pestisida di situ. Nah, ini tanaman cukup bagus ya. Sudah sempat potong-potong pucuknya. Rubusnya juga sudah lumayan banyak ya. Ini batangnya juga sudah cukup banyak di sini. Coba agak kurangi tanah-tanah yang nimbun batang-batang alpukat. Lumayan tapi ya, ini batangnya sudah besar. Dan ini setiap saat juga saya lakukan pruning, mengurangi batang-batang kecil dan batang-batang yang kurang bagus ya, karena saya inginnya performa tanaman ini bagus, cantik ya, biar indah terus. Ini lebih baik kelihatan akar-akarnya, biar tidak terlalu terendam ya. Dan ini daun-daunnya cukup bagus ya. Batang-batangnya juga cukup besar. Nah, kalau dua ini ya bagus, lumayan ya. Nah, ini. Nah, seperti ini sahabat tani. Potongan-potongan rumput ini kami taruh di dekat-dekat batang alpukat ya, untuk sebagai bahan kompos nanti, dan sekaligus sebagai mulsa untuk mencegah tumbuhnya rerumputan di sekitar sini. Dan ini cukup bagus ya, tapi sayang nih, sepertinya di kebun ini sudah harus dilakukan penyemprotan ya, karena ini banyak terlihat pucuknya udah dimakan hama, mungkin belalang ya. Dalam waktu dekat saya akan coba aplikasikan pestisida ya. Ini batangnya cukup bagus ya, cukup besar udah. Dan ini umurnya baru 11 bulan ya, 11 bulan. Karena saya tanamnya di bulan Mei tahun 2023 ya. Dan ini, nah ini sahabat tani, satu pohon yang sebelumnya sempat berbuah, dan ini sudah jadi satu. Ini jenis Miki ya, jenis Miki. Ini sudah jadi satu, saya sempat panen dan saya coba buahnya sudah lumayan bagus ya. Di MDPL 500 ini rasanya cukup enak dan pulen ya. Ini kebetulan Miki, memang secara umum Miki itu bagus ya. Ini nggak, lubang-lubang ini kita harus, mungkin saya harus sudah aplikasikan gini nih, satu pestisida mungkin ya. Oke, ini cukup bagus ya. Ini pucuk-pucuknya sudah cukup banyak dan terubusnya sudah cukup banyak juga. Nah, ini mungkin nanti saya akan coba seleksi lagi batang-batangnya ini ya. Kalau memang yang dari ke dalam dan kecil-kecil seperti ini, saya akan buang.
kecil yang tumbuh mungkin kurang akan optimal juga ini karena sudah bertumpuk dan dia tidak bertunas lagi. Lebih baik saya buang aja. Ini yang kecil-kecil seperti ini. Terutama di dekat yang batangnya sudah besar ya. Ada batang kecil tumbuh di batang yang cukup besar atau batang utama, pasti saya akan buang. Nah ini saya lihat batangnya juga sudah cukup besar ya. Ini pertumbuhannya bagus. Ini sudah sempat saya potong bucuk di sini, dan cabang-cabang yang ininya sudah mulai tumbuh. Cabang-cabangnya juga sudah mulai banyak ya. Oke, itu dulu update di kebun yang ini ya. Ini kebun yang pertama ya. Nanti setelah ini ada, saya akan update di kebun sebelah. Nah ini ada, waduh, ini sudah mulai ya. Ada kutu putih di sini sepertinya. Saya harus segera semprot nih. Ini hama utama dari alpukat ini menurut informasi adalah kutu putih atau kutu kebul. Ini semangat, ini ibu. Semangat. Yang penting merawat. Ini bagus juga ya, banyak sudah cabang-cabang yang tumbuh. Nah kalau saya potong pucuk ini di sini, batang-batang yang di samping ini jadi tambah cepat tumbuhnya. Saudara ini karena ada tanaman yang kurang bagus ini, sepertinya pertumbuhannya terhambat. Ini mungkin entah ada apa ini, mungkin di batang, di akarnya mungkin yang kurang bagus. Nanti hari ini saya akan coba treatment dia ya. Saya akan aplikasikan fungisida dan sedikit pestisida. Nah ini ada ya, kebetulan ada kurakron ya untuk pestisidanya, kemudian ada ini antrakol. Nah, saya juga akan tambahkan sedikit NPK ya untuk memacu pertumbuhannya, biar nanti mudah-mudahan ini bisa sembuh ya. Ini sudah saya larutkan ya obatnya. Ini dilakukan perawatan ini. Fungi dan insek masuk, dan NPK tambahan untuk perangsang tumbuh. Saya kasih 3 gayung ya. Mudah-mudahan ini bisa sehat kembali ya. Campuran ya NPK dan insek serta fungi. Kurang bagus.
Ini juga ya kurang bagus. Lalu saya kasih ini triknya. Oke, semoga ini bisa tumbuh dan sehat kembali ya. Ini kondisi kebun di sebelah ya, yang satunya. Nah ini kalau ini selisihnya 3 bulan penanaman dari yang tadi. Dan tadi di kebun yang tadi ada sebanyak 50 batang dan ini 60 batang. Ya karena lokasinya juga tidak terlalu jauh ya. Dan ini ditanami kacang sebagai tanaman tumpang sari sementara sambil menunggu dan merawat alpukat ini. Bapak dan ibu saya berinisiatif menanam kacang di sini ya, sekaligus untuk mencegah rumput yang banyak. Dan ini menurut saya ini karena dari bibit yang agak cukup merata, ini kelihatan lebih merata ya pertumbuhannya. Ini dominan adalah aligator, Mickey, dan Kelut. Ini ada 3 varietas yang saya suka ya, dengan berbagai pertimbangan. Dan ini satu tanaman yang apa namanya, dari jenis yang mentega lokal. Ini mentega lokal. Saya coba di sini nanti kalau bagaimana nanti untuk memastikan kalau buahnya bagus, tetap saya akan pelihara. Tapi kalau kurang bagus nanti saya akan walking aja atau perbaiki varietasnya, ganti ya. Nah ini juga ada beberapa varietas tambahan ini sebenarnya. Kalau ini kalau tidak salah dari Red Vietnam, menjual bibitnya mengatakan bahwa ini Red Vietnam. Tapi sayangnya ini tidak tumbuh trubus ya. Biasanya kalau ada trubus baru ini warnanya merah dia, pucuk-pucuknya merah. Nah selebihnya ya ada juga beberapa pohon kuba ya. Kalau kuba di sini cukup bagus ya, nanti saya akan tunjukkan. Kalau ini aligator ya, cukup bagus. Dan perkembangan batangnya juga sudah cukup bagus juga ya. Nah ini yang sering terlihat di sini, setiap minggu mungkin saya perhatikan bahwa di sini di pucuk-pucuk ini selalu ada sarang laba-laba ya. Entah itu mungkin sebenarnya dia tidak memakan daun atau langsung sebagai hama, tetapi ternyata dia mengikat pucuk-pucuk ini ya. Pucuk-pucuknya terikat, jadinya perkembangannya kurang bagus. Nah ini ada telur dari belalang yang cukup besar nih sebagai hama ini kayaknya. Tapi secara umum pertumbuhan di sini bagus ya. Ini cukup bagus ya, dan merata. Ini juga kalau nggak salah dari Mickey ya. Ini label-label pada saat membeli bibit masih. Nah, ini karena saya belum begitu paham perbedaan antara Mickey, aligator, dan kelut ya sebenarnya. Mungkin apa ini ya? Apakah kelut ya? Tapi nggak apa-apa, nanti lihat buahnya saja. Semoga bisa lancar ya. Ini pucuknya kurang.
saat ini masih musim hujan ya. Nah, saya juga di sini di kebun ini saya tanam 2 batang bibit durian ya, OC ya, atau duri hitam. Ini sudah tumbuh ya, cukup bagus sih. Sebagai selingan ya. Dan itu terlihat juga, nah itu kubah. Itu ada karena di pojok dan agak di luar saya berani menanam markus satu. Biar tidak terlalu mengganggu ya, karena saya dengar kalau markus pohonnya besar ya. Ini kubah juga. Ini sulaman sebenarnya. Ini batang kubah yang sulaman. Nah, sebagian besar kubah di sini sulaman ya. Karena ada beberapa batang yang stuck, saya ganti aja. Sambil mencoba bagaimana tanaman kubah di sini. Dan secara umum ada beberapa yang bagus ya. Itu bagus. Itu di situ bagus. Nah, itu kubah juga. Nah, ini sepertinya saya harus memberikan pupuk tambahan kimia ini ya, karena sudah lama ini tidak diberikan. Masih perlu starter untuk pertumbuhan lagi. Ini juga. Nah, bagian ini, bagian deretan ini kurang bagus tumbuhnya. Nah, ini juga dari jenis mentega ya, lokal. Saya sempat kadung sudah punya bibit, kasihan kalau tidak ditanam ya. Nah, ini dia cukup bagus untuk daerah sini ke utara, ke atas ini bagus ya perkembangannya. Ini terlihat, ini bekas potong pucuk, cabangnya sudah cukup banyak. Nah, ini terlihat agak tinggi, kurang proporsional sebenarnya. Tapi sebenarnya itu mungkin agak telat potong pucuknya. Mungkin harusnya ini dipotong dulu ya. Dan ini bisa naik, tapi karena ini menang dia, mengalahkan yang lain ya, naik cepat dan saya baru potong di sini. Jadi proporsinya agak tinggi langsing ya. Nah, kalau ini bagus. Tapi yang jadi masalah ini apa nih ya? Kira-kira ini pucuknya. Apakah jamur ataukah bekas hama ini ya? Mudah-mudahan tidak menular. Nah, sepertinya secara umum sudah perlu dilakukan penyemprotan ya. Tapi di sini masih bagus-bagus ya. Ini batang-batang yang ke arah bawah saya potong, batang-batang kecil saya potong. Ya, informasi dari berbagai referensi saya coba ikuti ya, dan mana yang bagus nanti kita coba aplikasikan, sesuai dengan kondisi di kebun ini tentunya. Di sini MDPL-nya 500 ya. Nah, ini banyak laba-laba, sarang laba-laba di sini. Nah, ini saya suka bentuk tajuknya seperti ini ya, nggak rimbun, tidak naik meloncat ke atas, dan batangnya juga sudah besar. Nah, ini yang saya maksud tadi, ini jenis kuba ya. Ini pertumbuhannya bagus sekali ya, batangnya cepat besar, padahal ini sebenarnya sulaman.
Ini jenis kuba. Daun-daunnya cantik ya. Dan ini pertumbuhannya cepat, termasuk cepat ya di sini. Mungkin cocok dia ya. Mudah-mudahan ini cocok. Kalau memang ini cocok, mungkin ini yang lebih saya kembangkan nanti. Selanjutnya ini ada tanaman ya. Kalau lihat dari warna daunnya sih bagus ya. Cuman terlihat belum ada pucuk baru di situ. Apakah memang ada tahapnya atau bagaimana ya? Mungkin kalau sahabat tani bisa kasih saya informasi. Apakah memang ini pertumbuhan daunnya ini apakah harus terus ada rubus baru ataukah bertahap ya? Ini mandek dulu, tua dulu, baru tumbuh lagi nanti. Apakah seperti itu? Ataukah harus dia terus menerus ada rubus baru seperti itu? Tapi saya lebih senang kalau ada itu, karena itu menggembirakan sekali. Menggembirakan, senang lihat ini. Ya, ada rubus baru, tunas-tunas baru yang warnanya merah segar itu ya. Dan daunnya juga bagus. Nah ini satu lagi kuba. Kuba ya. Ya secara umum di sini sepertinya kuba cocok di sini ya. Ini sebenarnya bibit sulaman ini. Belakangan hampir sebulan ya. Nah kalau yang lainnya ini saya tanam bulan Agustus 2023 ya. Jadinya berapa bulan itu? Sekitar 8 bulan ya, 7 bulan, 8 bulan ya. Ya, sekitar 8 bulan. Nah, tapi secara umum saya suka sih menggembirakan pertumbuhannya ya. Semoga pertumbuhannya terus tambah bagus dan bisa dipertahankan seperti ini ya. Karena saya takutnya, saya lihat-lihat di YouTube dan lain sebagainya, ada tanaman sudah gede kemudian mendadak mati atau layu. Kasihan ya, setelah dirawat bersekian lama. Nah ini ada tunas-tunas air ya, saya harus buang karena ini di batang utama ya. Saya buang saja karena tidak akan produktif, malah dia hanya menghabiskan nutrisi saja ya. Nah ini terus terang nutrisinya terbatas. Sempat baru 1 kali pupuk kandang, dan selebihnya beberapa kali, mungkin 2 atau 3 bulan sekali baru saya kasih NPK Tiara. Nah ini nah itu yang saya maksud tadi. Ini ada seperti laba-laba kecil ya yang mengikat ini. Nah ternyata ulat ya, sorry, ini ulat namanya. Dan saya harus buang aja dulu ini yang tidak gini biar yang lainnya bisa tumbuh ya. Kalau ulat sudah begini ya, mungkin perlu udah dilakukan penyemprotan sedikit, walaupun sebenarnya saya mengurangi sekali ya penggunaan bahan-bahan aktif yang berlebihan. Nah, yang saya pakai di sini ada beberapa ya. Untuk pengisidanya saya pakai antrakol saja yang biasa-biasa, dan sekali ditan pernah ya. Dan pestisidanya ada kombinasiin ya, ada kurakron. Sempat juga saya sampai kasih apidor ya, dari bahan aktif imidacloropid ya namanya ya. Atau ada beberapa lagi yang sempat saya aplikasikan kemarin, karena di sini sebenarnya sebelumnya adalah tumpang sari cabai. Saya sempat
pakai abamectin. Abamectin ya, itu untuk mengurangi apa namanya, insek ya, trip atau kutu-kutuan ya. Saya coba ini, lihat ini. Nah, ini juga kubah. Ini dari sekian banyak, dari sekian pohon tanaman kubah, ini kubah termasuk cukup bagus ya. Dan mudah-mudahan ini bisa apa namanya terus ya. Kemungkinan untuk tanaman kubah, salah satu tanaman introduksi ya, ini cocok di sini. Dan ya kebetulan masih agak jarang ya saya temui buah-buahnya di daerah Bali ini untuk kubah. Saya lihat, saya suka karena bentuk buahnya yang bagus ya, elip, opal seperti itu dan sempurna ya. Kemudian yang saya suka juga adalah kelut. Nah, kelut itu menarik sekali ya, karena buahnya yang panjang, besar, dengan biji yang kecil ada di ujung. Saya lihat-lihat di YouTube ya, terutama di YouTube-nya Pak Agus Joko Susilo ya, Desa Wisata Jambu. Dan beberapa juga saya lihat, dan referensinya di situ banyak kelut, sehingga saya tertarik untuk nanam ya. Nah, karena di sini cukup banyak kelut ya, seimbang antara aligator, miki, dan kelut. Itu yang tiga dari 60 pohon ini. Sebagian besarnya adalah tiga itu. Selebihnya setelah itu ada kubah, mungkin ada barang 5 mungkin ya, 5 batang. Ini salah satu kubah. Yang lainnya adalah kelut, dan ada 2 pohon alpukat mentega lokal ya. Nanti saya lihat seperti apa kondisi. Dan mudah-mudahan sahabat tani ini bisa memberikan inspirasi kepada sahabat tani. Dan saya pun masih dalam kondisi yang pemula ya, baru belajar ini. Selain di kebun ini, yang 2 ini, nah kebun ini luasannya cuman ada yang ini 13 are atau 1300 meter persegi, dan yang di situ 10 are yang pertama tadi. Dan satu lagi, saya bersama adik saya menanam di kebun seluas 40 are ya, ada yang, tapi itu baru, dan itu sebelumnya adalah kebun salak sebenarnya, dan ya yang kurang terawat lah ya. Jadinya kita coba perbaharui dengan menanam alpukat, mudah-mudahan itu lebih bagus. Dan itu juga ada beberapa durian ya, durian yang untuk saat ini informasinya bagus ya, seperti OC atau duri hitam, kemudian musangking, dan super tembaga. Kita coba di sini apakah akan bisa ada adaptif atau bagaimana, nanti kita lihat kondisinya. Dan kondisi kebun tersebut bisa dilihat di video-video sebelumnya ya. Saya memang jarang menarasikan karena terus terang saya sebagai pemula belum begitu banyak pengetahuan mengenai tanaman ini. Dan ini kalau kasarnya orang kan harus dibuktikan dulu ya, harus dibuktikan dulu seperti apa. Nanti kalau memang sudah bagus, walaupun tidak terlalu banyak, baru mungkin saya berani untuk memberikan referensi khusus untuk yang di daerah sini ya, yang kebun-kebun sini. Nah, perlu diketahui sobat tani, di sini, daerah sini memang masih jarang sekali ya yang membudidayakan alpukat. Paling ada 1-2 alpukat lokal yang tumbuh tidak sengaja mungkin, dan itu cukup bagus menghasilkan. Nah, seperti tanaman yang sudah besar gitu, misalnya tanaman alpukat lokal itu juga sudah menghasilkan untuk jadi tambahan
uang dapur istilahnya ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ada bukti di sini saya bisa membudidayakan, saya bisa sharing ilmu atau pengetahuan yang saya tahu, dan semoga ini bermanfaat yang bagi yang lain. Nah, saya juga sempat memberikan sekitar 150 bibit atau istilahnya ke saudara-saudara terdekat ya di sana, di ini, untuk ditanam masing-masing di sekitar karangan rumahnya itu saja. Ya masing-masing ada yang dapat 3 pohon, ada yang 4 pohon. Tujuannya adalah agar kami semua di sini mulai mengenal ya, dan bisa mendapatkan tambahan baik dari sisi pengetahuan maupun ya syukur-syukur nanti ada tambahan income lah sedikit, walaupun dari 2-3 batang di pekarangan rumah. Nah, mungkin nanti kita akan lihat kondisinya seperti apa mereka tanam. Total ada sekitar 150 bibit saya belikan. Ya, sementara itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sharing di sini bisa memberikan manfaat yang cukup. Ya ada manfaatnya sedikit, walaupun sedikit ya, di sahabat tani. Kemudian bisa memberikan sedikit apa namanya, inspirasi lah. Karena di sini, daerah sini belum ada yang membudidayakan alpukat ya. Ini saya coba memberanikan diri ya, karena melihat di YouTube ya banyak. Saya lihat ini kok boleh dicoba ya. Walaupun dengan kondisi atau keterbatasan lahan, kalau saya sih keterbatasannya lahan ya, tidak terlalu banyak memang. Tapi ya saya coba dulu, walaupun dalam di lahan yang terbatas ini saya coba. Nah, makanya sahabat tani bisa lihat ini. Jarak tanam dari sana ke sana antar pohon ini adalah 4 kali 4 meter. Ini cukup ekstrim ya. Cukup ekstrim. 4 kali 4. Ini 4, ini 4. Kesananya juga 4. Nah, saya mau coba, dan memang anjurannya sih harusnya lebih ya. Tapi karena ya maunya juga agak sedikit ya, ceritanya biar lebih banyak dapatnya. Nanti masalah pertumbuhannya, nanti kalau misalnya ini ternyata terlalu rapat misalnya, jadi masalah misalnya nanti tajuknya apa namanya, ketemu ya, kita harus lakukan tindakan yang ya nanti mungkin agak pruning yang ekstrim-ekstrim gitu. Tapi gini, ada juga konsep atau pemahaman yang menyatakan bahwa selama sekian tahun, nah tanaman ini kalau tidak salah secara umum 3 tahun itu sudah mulai belajar berbuah. Nah 3 tahun kalau saya lihat di contoh-contoh tanaman yang sudah ada, mungkin diameternya baru sekitar 2,5 atau hampir 3 meter lah. Nah 3. Nah kalau itu 3, saya pikir masih belum nyambung, dan itu kita sudah dapat manfaatnya. Nah setelah itu mungkin kita harus potong. Nah potong, walaupun batang-batang besar seperti ini bisa kita akan potong misalnya nanti kalau memang ini jadi masalah ya. Karena terus terang kebetulan di sini terbuka sekali ya, matahari penuh, jadinya saya coba ya. Di samping itu ya karena keinginan untuk memiliki lebih banyak pohon sebenarnya gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak masalah ya. Dan sahabat tani, itu yang bisa saya sampaikan. Dan di video-video yang sebelumnya juga saya sempat kalau tidak ada halangan ya, setiap minggu saya sempatkan untuk membuat video yang walaupun tanpa narasi ya, karena kalau dinarasikan ya itu aja juga yang perlu dinarasikan ya. Tidak ada, saya hanya melihat-lihat kondisinya saja sebagai dokumentasi aja sebenarnya. Oke,
bisa sahabat tani bisa cek-cek di video saya yang sebelumnya juga, bagaimana dari awal penanaman, kemudian kondisi-kondisi perkembangan selanjutnya, dan sampai saat ini seperti ini kondisinya. Oke, sahabat tani, apa yang saya sampaikan kurang-kurangnya saya mohon maaf, dan jika sahabat tani dan tentunya yang sudah lebih berpengalaman, mohon masukannya, mohon komentarnya, sehingga kita bisa sama-sama belajar. Baik, sahabat tani, terima kasih perhatiannya dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.